Pernah kepikiran nggak gimana caranya listrik dari pembangkit yang letaknya jauh banget itu bisa sampai ke rumah kita dengan tegangan yang pas? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep dasar yang keren banget, transformator ideal. Hari ini kita bakal bedah tuntas cetak biru sempurna di balik teknologi ini. Pertanyaan ini penting banget loh. Bayangin deh, daya listrik segitu besarnya ngalir lewat kabel ratusan kilometer, tapi kok bisa dikontrol dengan presisi yang sempurna sampai ke rumah kita. Kuncinya itu ada di pemahaman kita soal satu model teoretis yang jadi dasar dari semuanya. Jadi gini, untuk ngertiin cara kerja trafo yang ada di dunia nyata, kita harus mulai dari fondasinya. Kita bayangin dulu ada sebuah trafo yang sempurna, efisiensinya 100%, nggak ada sedikit pun energi yang kebuang. Nah, konsep inilah yang kita sebut transformator ideal. Oke, sekarang ayo kita bongkar mesin dari trafo ideal ini. Kita intip dalamannya dan lihat gimana sih cara kerjanya secara teori. Kok bisa ya dia mindahin daya tanpa kehilangan energi sama sekali? Prosesnya itu elegan banget, cuma 3 langkah aja. Semuanya berdasar pada hukum fisika yang fundamental, yaitu hukum induksi Faraday. Gampangnya gini, hukum itu bilang kalau medan magnet yang berubah-ubah itu bisa membangkitkan tegangan listrik. Nah, di sini arus bolak-balik atau AC di kumparan input menciptakan medan magnet yang juga terus berubah. Lalu inti besinya menyalurkan 100% medan magnet ini ke kumparan output yang akhirnya membangkitkan tegangan AC baru di sana. Simple kan? Nah, ini dia aturan main yang paling krusial. Proses ini hanya bisa jalan pakai arus bolak-balik atau AC. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah berubah. Arus AC kan sifatnya bolak-balik, jadi medan magnet yang dihasilin juga terus-terusan berubah. Kalau kita pakai arus searah atau DC, kayak dari baterai, medan magnetnya bakal statis, diem aja. Kalau nggak ada perubahan, ya nggak bakal ada induksi di kumparan kedua. Nggak ada transfer daya, titik. Prosesnya emang kedengeran sederhana. Tapi, ada tapinya. Supaya bisa mencapai efisiensi 100% secara teori, trafo ini harus memenuhi beberapa syarat yang super ideal yang di dunia nyata itu mustahil banget tercapai. Ayo kita lihat apa aja sih aturan mainnya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang bikin dia disebut ideal. Pertama, nggak ada rugi tembaga. Artinya, kawat kumparannya itu dianggap nggak punya hambatan sama sekali. Resistensinya nol, jadi nggak ada energi yang berubah jadi panas. Kedua, nggak ada rugi inti, jadi inti besinya itu nggak nyerap energi. Ketiga, nggak ada kebocoran fluks. 100% medan magnet dari kumparan pertama sampai semua ke kumparan kedua. Keempat, permeabilitas inti tak terhingga, yang intinya bikin inti besi ini jadi penyalur medan magnet yang sempurna. Dan terakhir, tentu aja, gabungan dari semua itu ya efisiensinya 100%. Ini semua cuma asumsi sempurna yang bikin hitung-hitungannya jadi gampang. Jadi mungkin ada yang nanya, kalau nggak nyata, ngapain dipelajarin? Justru ini penting banget. Model ideal ini ngasih kita kerangka dasar, semacam aturan main yang simple. Dengan ngerti dunianya sempurna, kita jadi punya patokan buat ngitung dan memprediksi gimana perilaku trafo di dunia nyata. Dan semua aturan ini bisa kita ringkas jadi beberapa rumus matematika yang keren. Sekarang kita coba terjemahin semua konsep fisika tadi ke dalam bahasanya sendiri, matematika. Kalian bakal lihat gimana prinsip-prinsip tadi bisa menghasilkan rumus-rumus yang sangat rapi dan kuat. Aturan paling dasar dari model ideal ini adalah hukum kekekalan energi. Logis banget kan? Karena nggak ada energi yang hilang, artinya daya yang masuk ke kumparan primer harus sama persis dengan daya yang keluar dari kumparan sekunder. Ingat ya, daya listrik itu kan hasil perkalian tegangan dan arus. Jadi, tegangan primer dikali arus primer itu pasti sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder. Dari prinsip kekekalan daya tadi, kita dapat hubungan yang cantik ini. Coba perhatikan. Perbandingan tegangan Vp dibagi Vs itu sama dengan perbandingan jumlah lilitan, Np dibagi Ns. Hubungannya lurus. Tapi, lihat bagian arusnya, Is dibagi Ip. Dibalik. Nah, inilah inti keseimbangannya, kayak jungkat-jungkit. Biar dayanya tetap sama, kalau kita naikkan tegangan di satu sisi, arusnya harus turun. Kita seolah menukar tegangan dengan arus, atau sebaliknya. Oke, biar kita semua sepaham, kita review cepat variabelnya. V itu tegangan, satuannya volt. N itu jumlah lilitan kawat. Dan I itu arus, satuannya ampere. Huruf kecil P itu buat primer atau sisi input, dan S buat sekunder atau sisi output. Dengan ngerti simbol-simbol ini, kita udah bisa pakai rumus tadi buat mendesain transformator.
Oke, kita udah punya aturannya, udah punya matematikanya. Terus gunanya apa di dunia nyata? Nah, dengan cuma mainin perbandingan jumlah lilitan, kita bisa melakukan dua hal yang super berguna. Naikin tegangan, atau kita sebut step up, dan nurunin tegangan, alias step down. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Di trafo step up, kita bikin lilitan di sisi sekunder lebih banyak. Hasilnya, tegangan outputnya jadi lebih tinggi, tapi arusnya lebih rendah. Ini yang dipakai di pembangkit listrik buat ngirim daya jarak jauh dengan efisien. Kebalikannya, di trafo step down, lilitan sekundernya lebih sedikit. Jadinya, tegangan turun dan arus naik. Nah, inilah yang ada di tiang listrik dekat rumah kita yang nurunin tegangan tinggi jadi 220 volt yang aman buat alat-alat elektronik kita. Jadi, itulah tadi penjelasan kita soal transformator ideal, sebuah model sempurna yang jadi dasar kita buat ngontrol daya listrik dengan presisi matematis. Tapi ini juga yang akhirnya membawa kita kembali ke dunia nyata dan memunculkan pertanyaan penting. Kalau model idealnya nggak ada rugi energi, lantas di trafo beneran energi itu hilangnya kemana aja ya? Dan gimana caranya para insinyur meminimalkan kehilangan itu? Itu bahasan buat lain waktu.